Tapi sebenarnya di balapan sekarang tuh harusnya lebih rame sih. Soalnya memang kalau dulu itu kan battle-nya tuh terpusat pada 2 pembalap gitu. Iya. Rossi, Lorenzo. Nah, Vettel. tapi kalau sekarang berpusat pada satu pabrikan. Nah, ya itu. Banyak pembalap tapi pabrikannya. Nah, itu dia. Ya, Wah, quite impossible. tapi paling nomor 1 Agostini kan ya? Agostini itu kalau ini kan bicara kelas MotoGP ya. Oh. Kelas MotoGP itu masih Rossi. Cuman Rossi. kalau overall juga setahu gue masih Rossi sih. Agostini itu seingat gue lihat kemarin datanya itu kedua nggak salah. Anjir. Lu udah nggak usah ngomong. Ya udah lah. Ya, gue kan kemarin bikin konten Pak. Kita riset. Lah, kita kan cuma bayangin dong kalau nggak salah. Kalau nggak salah. General Director Ducati Corse dia bilang bahwa ini bukan sirkuit di mana Marc Marquez mendominasi secara nyata gitu ya, secara jauh lah ya dibandingkan pembalap lain. Nah, di Buriram ini dia bukan sirkuit Favorit lah banget ya. lah ya, favorit banget gitu. Tapi dia bisa kayak gitu. Dia bisa kayak gitu gitu. Jadi ngeri sih sebenarnya. Makin nggak seru dong. Makin nggak seru. Seru. Halo semuanya, kembali lagi di RC Video kali ini di segmen Bicara atau Bincang bersama siapa? Bersama gua. Oke, karena ada host baru namanya Nick, kita mau wawancara Antoni Serangga. Siapa sih yang nggak kenal Antoni Serangga ini kayak? Iya, udah famous banget lah Parah, sama ZX6-nya ya. ZX6-nya. List pertanyaannya dong, gua belum dikasih nih. ZX6-nya Ray-nya. Ray-nya TJR, Pak. Oh, sorry. Terima kasih udah koreksi. Soalnya mirip. Iya, tapi gimana? Kesan dan pesan lu, Mong, kalau ada motor kembaran gitu. Oke, balik lagi di RC Video. Kali ini kita bincang bersama Nicholas Ferry dari GP Racing Indonesia. Ya, kita kenalnya sih GP Racing Indonesia, tapi sebenarnya dia banyak ya. Banyak Banyak. turunannya, Pak ya. Banyak. Oh iya? Iya, jadi kita tuh GP Racing Indonesia kan fokusnya di MotoGP ya. Dan juga kita ada berbagai segmen nih, ada Formula One, kita bahas di GPRI.F1. Kemudian ada juga MGP Indonesia. Nah, MGP Indonesia itu membahasnya World Superbike, Red Bull Rookies Cup, Asian Road Racing, dan berbagai macam kompetisi lainnya di luar MotoGP. Baik. Iya. Jadi manusia ini tuh apal semua balap. Mau F1 apal, motor MotoGP apal, WSBK apal, Balap. yang balap-balap yang baru newbie aja STL Cup apal. Balap kalung gue nggak hafal. Gak ngerti Iya gua. betul. Iya. Jadi harusnya dia kenal sama semua pembalap-pembalap Indo, harusnya. Mostly kenal. Mostly tahu lah. Pembalap luar juga tahu dan juga ada beberapa yang lumayan kenal dekat lah. Seperti Salah satunya ada, kalau tahu pembalap Italia dari Moto3, nama belakangnya itu nama legenda MotoGP loh, Rossi. Rossi. Tapi ini versi lainnya, jadi Riccardo Rossi. Ricardo Rossi. Gue taunya Ricardo kakak. Itu AC Milan ya, main bola ya. Madrid. Madrid. Iya, tapi dia terkenal Milan di juga. Dia terkenal di Milan. Milan. Dia terkenal di Milan. Ini juga ya, LA Galaxy bukan? Pernah ya? Kayaknya nggak tahu deh gue. Nah, ya. Oke, Gue lupa. Kita akan bahas bola nih, dia juga ada segmen baru. Mau bahas Segmen bola. Jadi namanya adalah GPRI Bola. bola. Gitu. Padahal racing banget ya namanya. Tapi setahu gue dulu namanya bukan GPR ya awalnya ya. Nah, betul. Nah, dulu itu memang kita namanya tuh MotoGP Indonesia. Yes. Oke. Kan kita buat Instagram tuh tahun 2014 ya. Kemudian 2019. Nah, 2019 itu Instagram kita kena ban. Iya. Gue sempat dengar tuh. Karena itu penggunaan nama MotoGP Indonesia. Oh. Nah, karena kan nama MotoGP itu dipakai untuk hanya untuk dipakai oleh pihak MotoGP itu Iya, sendiri, iya, alias iya. Dorna. Betul. Nah, jadi langsung lah waktu itu ada laporan yang menyebutkan bahwa kamu yang punya akun MotoGP Indonesia, kamu telah dilaporkan oleh Dorna. Nah, untuk mengembalikan akun kamu harus kontak langsung si orang Dornanya itu sendiri. Gimana caranya bang? Itu ya Nemu waktu itu, jalurnya? ya itu wah susah banget sih terus terang. Kita sampai waktu 2 bulan baru ketemu Siapa yang- kontak Dornanya itu. Yang ngelaporin lu. Iya, yang laporin gua. Jadi kan gini sistemnya kalau Instagram itu. Jadi Dorna itu melaporkan ke Instagram. Nah, Instagram tuh memegang laporan dari Dorna itu dan akhirnya kita di-ban. Nah, untuk bisa melepas ban-nya itu si MotoGP Indonesianya waktu itu harus bisa kontak Dorna Yes. supaya gugatannya dicabut. Oh, oke. Dan akhirnya malah lu jadi kenal sama orang Dornanya. Beberapa ada yang kenal. Oh. Tapi akhirnya itu memang kita berhasil kontak dia dan juga gugatannya tuh memang berhasil dicabut dan akhirnya
cuma butuh waktu 1 hari itu udah balik lagi sih akunnya. Oh, tapi kesepakatannya lu harus ganti nama. Nah, ganti nama waktu itu kan, wah panik banget nih kita dapat dikontak sama orang luar. Nama apa yang harus bisa menggantikan gitu? Masih ada sisi GP-nya dan akhirnya pilihlah GP Racing Indonesia. Itu dalam sehari itu langsung lu pikirin GPRI. Wah itu gila sih. Sampai ini bikin logo ini ya. 1 hari loh. Tapi bagus loh. Iya, itu logonya malah bagus. Bagus. Kayak sirkuit kan. Iya. Iya, kan ini mungkin karena terdesak ya, kadang kalau terdesak dapat ide yang bagus gitu. Benar. The Power of Kepepet judulnya. Iya. Nah awalnya lu tuh sebenarnya bikin si MotoGP Indonesia yang sekarang jadi GPRI udah. GPRI lah ya. Jadi GPRI itu awalnya apa sih yang bikin lu? Gue kayak pengen bikin deh gini. Ya basicnya kan karena saya sendiri suka ya sama MotoGP. Udah nonton MotoGP itu dari tahun 2005. Anjir. Waktu masih Bahkan gue belum SD. nonton bro. 2005 gua Ya, itu kan dia Itu ini. sebelum Hayden juara bahkan. udah nonton. Iya, jadi kan ceritanya diajakin Papi ya. Iya. Papi kan, Papi Ai. Papi Ai. Ya kalau Papi Yu Jadi Papi Yu itu yang memfasilitasin semuanya ya. Enggak, jadi gini, ceritanya Papi Ai itu dulu tuh memang suka ngejakin nonton gitu. Nonton, jadi Ai itu diajak nonton gitu. Langsung ke sirkuitnya kan. Enggak, di TV doang, di TV 7 dulu kan TV 7. Oh iya dulu TV 7 ya. Dulu TV 7. Itu juga benar. Nah, akhirnya dari situ bener-bener nggak bisa banget bahwa kita tuh dalam 1 minggu tuh nggak bisa banget kelewatan MotoGP gitu. Serius? Serius. Lu dan bokap lu kan. Iya. Iya, gue dan bokap. Dan akhirnya pada suatu saat tuh tahun 2006 kalau nggak salah di GP Cina di Shanghai, gue tuh nggak bisa nonton balapan karena ada acara keluarga. Acara keluarga lu cancel maksudnya. Nggak bisa sih. Ya karena kan itu udah core banget lah ya acara keluarga dan akhirnya disuruh ikut. Nah, akhirnya Bokap lu juga misu-misu berarti? Karena gak bisa nonton? ya bokap kan beda ya. Tapi dari situ gue nangis gitu. Nangis sampai Anjir. pengen nonton balap gitu. Sampai akhirnya bokap tuh ngerekamin TV. VHS. Itunya siaran TV-nya itu direkamin pakai HP apa zaman dulu ya? 2006 ya. Apa ini 2006 mah gue BlackBerry paling. Nokia kamera kali ya. Oh, Nokia, iya, Nokia. BlackBerry bahkan 2008 Belum. Iya Nokia gitu. Terus kan kalau di HP zaman dulu kan ngerekam TV kan ngebayang-bayang gitu kan. Iya. Kok bisa ya ngerekam sampai selama itu ya, sampai sejam? Nggak sampai Sebenarnya nggak itu gue ya. tonton juga sih karena kan nggak jelas nih apaan sih gambarnya gitu. Bokap lu tuh waktu itu kalau cerita ke gue deh sedih kok nggak ditonton ya sama anak gue gitu. Oh, kok dia bisa nonton lu nya enggak? Itu kan nyuruh orang sih buat ngerekam di TV gitu. Kirain udah ikut acara anak gua aja gitu. Gua hanya mau nonton MotoGP. Ya jadi nyuruh orang gitu lah, tapi ya memang nggak ketonton sih dan akhirnya ya udahlah. Terus itu ya cuma itu doang sih kayaknya balapan yang gua skip tuh. Anjir sampai sekarang. Enggak lah ya. Bisa pasti dibilang ada. ya mungkin ada 1-2 lagi, cuman ya dari sampai sekarang sih dari 2005 tuh siapa yang juara ya? Paling Wah, skip iya, tuh. sakit sih dia bisa nggak skip loh. Gua aja dulu kan zaman kita seramai itu aja Udah. ada lah musim mah 2 kali males lah. ya. Iya. Dan ya gitulah. Sampai sekarang pun bahkan gue udah gak pernah nonton lagi. Gua udah nggak pernah nonton Sayang sekarang. nih. Saya semenjak masih pensiun ya. Enggak sih. Kalau gua waktu itu semenjak nyempet bukan Marquez siapa ya cepet ngerajalela Marquez ya? Marquez ya. Belakangan ini kan Marquez ya. Iya Marquez Sekarang ngerajalela kan. baru 2-3 tahun terakhir. Nah udah semenjak itu tuh udah gua seru. Bosan ya. Bosan. Tapi sebenarnya di balapan sekarang tuh harusnya lebih rame sih. Soalnya memang kalau dulu itu kan battle-nya tuh terpusat pada 2 pembalap gitu. Iya. Rossi, Lorenzo. Nah, Vettel. tapi kalau sekarang berpusat pada satu pabrikan. Nah, ya itu. Banyak pembalap tapi pabrikannya. Nah, itu dia. Gitu, OMR ya. Ducati. Tapi Rossi Lorenzo gue malah suka loh. Ketika 2 pembalap itu kayak entertain aja. Iya. Tapi pas Marquez yang menang terus, dia tidak entertaining banget. Iya. Karena jadinya udah jauh aja depan. Betul, karena ya balik lagi ya lawannya tuh antagonisnya kurang greget ya dulu Iya. cuma Dovizioso. Iya sih. Rossi pun cuman beberapa tahun gitu kan. Iya. Rossi udah lah. Lorenzo-nya juga dulu ya begitulah kurang greget sih memang. Benar. Lah, terus berarti abis itu setelah lu doyan tuh ya, doyan si MotoGP itu, apa yang bikin lu kayak, udahlah gue bikin kali ya Instagram ini gitu. Nah itu ya, karena basicnya pada saat itu gue doyan MotoGP dan dulu kan sebenarnya ada yang namanya BBM Channel tuh, BlackBerry Messenger. Nah, Dari aplikasi BlackBerry Messenger. Nah di situ ada fitur BBM Channel, gue buatlah nama MotoGP Indonesia itu. Terus waktu itu tuh gimana ya?
memang ada progres di awalnya signifikan. Terus beberapa tahun terakhir tuh sebelum BlackBerry hilangan aplikasinya, gue merasa kok stuck ya ini, nggak ada peningkatan. Dan akhirnya gue cobalah di Instagram. Apa sih yang lu share di BBM channel itu apa? Sama kayak gini. Link. List. Iya link nonton dong. balap. Iya, link nonton. Blog gitu mungkin kan nonton. Lebih ke ini sih result, terus juga news saat ini, dan juga apa ya? Ya banyak kayak gitu sih kayak kita sekarang ya. Iya, BBM channel tuh bukan cuma maksimal berapa orang ya? Berapa puluh orang gitu? Enggak, bisa ribuan. Waktu itu gue sampai tembus 5.000 nggak salah. Anjir. Terus akhirnya sepi kan, gue pindah ke Instagram. Nah di Instagram itu peningkatannya kayak cuma 2.000 tuh dalam waktu 1 bulan gitu, cepet banget gitu. Nah, akhirnya dari situ gue memutuskan untuk pindah full fokus di Instagram sampai sekarang. Sampai sekarang. 2014 tuh ya? Iya, dan uniknya lagi nih, BBM channelnya itu sempat ada yang beli loh. Kalau nggak salah tuh berapa ya gue jual? 1 juta gitu. Anjir. 1 juta doang lah. BBM channel juga sekarang udah nggak ada kan. Iya. Karena gue lihat sendiri progresnya udah nggak ada gitu. Dan Ini akhirnya ganti channel juga fully sih. fokus ke Instagram. Ya, mungkin dia ganti nama kali jadi Apa BB? Oh, Kalau buat judul-judul kali ya. Kayaknya sih dulu gitu belum ya. ada dah. Zaman BBM kan belum ada judul. Belum ya? Belum. Paling bola, Share bola. macan. Paling bola kan kalau judinya. Iya, bola. Gitu-gitu. Bola lah. Tapi dulu lu cuma berdasarkan hobi, berarti tidak ada uangnya dong. In the beginning nggak ada sih. In the beginning nggak ada, benar-benar nggak ada. Dan ya semuanya based on hobi. Dan sekarang juga kalau kita bicara uang, di Instagram juga nggak ada duitnya Pak sebenarnya. Ya, Kalau kecuali kita ada nggak yang kerja sama sponsor. dengan sponsor. Iya. gitu. Tapi kan sekarang lu akhirnya kerja sama dengan banyak orang dong. Nah iya memang ya bersyukurnya itu karena gua pergi ke sirkuit sih sebenarnya. Ya. Di sirkuit itu kita kan nontonnya kan di pedok. Oh iya. Di pedok itu yang datang ke pedok itu pasti bukan sembarang orang lain. Pasti ada punya apalah. Dan disitulah terus terang opportunity-nya banyak dari pedok. Keren. Kayak gue bisa ketemu yang punyanya Antangin lah, vice presidennya Federal Oil segala macam, yang punya brand ini itu, dan itu memang opportunity-nya banyak datang dari situ. Dan juga memang datang ke sirkuit juga membuat portofolio ya buat kita. Jadi kan kayak brand-brand yang mau pasang tuh, wah keren nih ternyata dia memang bukan sekedar memberikan berita doang gitu, tapi dia terjun langsung ke lapangan. Dan itu membuat informasinya jadi lebih trusted lah ya, bisa kita bilang. Oh, nah lu pertama kali datang ke sirkuit mana berarti? Pertama kali Sentul sih. Tahun 97 ya. Yang liput Rossi. Iya. 97 gue belum dibuat. Lu kelahiran tahun berapa, men? 98 gue. Oh, kita beda 10 berarti. Iya. Ya, gua 2008. 2008. Anjir. Baby face. Terus. Sirkuit mana yang pertama ya? lu datengin? Internasional ya. Internasional. Sebenarnya kan waktu itu tuh pertama kali gue datang sirkuit tuh gue masih sibuk banget sama yang namanya kuliah kan. Jadi kuliah tuh ganggu sih, men. Kuliah memang ganggu banget dan aduh. Gak usah kuliah. Jangan. Itu ntar tolong diklip ya di depan, paling depan ya. Nicholas Ferry, Iya, Nicholas Ferry. Nicholas itu Nicholas itu mengganggu. Kuliah itu mengganggu. Iya, itu Sampai mengganggu kesenangan. Nah, iya benar itu. Nah, jadi gitu kan gue awalnya kuliah tuh. Kuliah sibuk banget. Tapi pada tahun 2019 gue ada momen yang gue nggak mungkin bisa lewatkan. Karena gue waktu itu diajak sama tim Pramac Racing buat ke pedok mereka loh. Di Sepang. Anjir. Jadi waktu itu kan ada Sepang Test ya. 2019 Februari kalau nggak salah. Jadi dia ngajakin kita buat datang ke Sepang. Dan dari saat itu ya udahlah kita effort lah. Kita kan sebenarnya gue belum tahu cara ke Sepang tuh kayak gimana. Tapi udahlah ajakin teman satu, kita nekat berangkat kita ke Sepang. Oh jadi ini mereka cuma ajakan undangan aja. Iya. Semuanya on you. On me. Dan ya udahlah dicoba aja dan akhirnya di situ langsung disambut sama press officer-nya Pramac Racing, terus ketemu waktu itu Jack Miller sama Francisco Bagnaia yang sekarang memegang 2 gelar juara dunia, masih rookie saat itu. Masih rookie ya? Rookie di Pramac dia. Oh nyempet Pramac ini ya? Ya sampai Pramac 2019 masih debut. Dari situ oke, ternyata kayak gini paddock MotoGP itu yang kita cuma lihat di TV.
ternyata bisa kita lihat juga di secara Aslinya. langsung dan Nice. ternyata gue nggak nyangka juga sih bisa dapat akses ke sana itu suatu hal yang luar biasa gitu. Iya. Soalnya mungkin lu karena ngikutin itu ya tentang MotoGP kali ya. Jadi Iya. lu masuk pedok itu kayak, oh, anjir pedok gitu. Karena gua kayaknya waktu itu kita nyempet masuk pedok juga. Mandalika pernah kan? Cuman kayaknya itu bukan pedok yang topnya deh. Kita cuma lewat doang kan. Kita cuma pitwalk doang kan. Mana ada kita masuk. Itu SBK itu tapi ketemu. kan. Bukan. Oh itu kan lu doang. Honda Sia. Udah tim Sama Asia. Gustani kan. Emang sih tadi. Lu doang, Oh, lu abang. ya. Gua kan enggak. Oke, maaf. Nah, maksudnya gue sih suka motor ya, cuman kan gue nggak terlalu ngikutin lah MotoGP sekarang kayak apa gitu. Jadi masuk ke sana cuman kayak, wah, oh gini ya, gini, oh ya. Terus udah abis itu ya udah gitu aja gitu. Mungkin kalau karena lu sangat mendalami, Iya. mencemplungi, Ya. Berenang gitu ya. berenang, menyelam gitu, makanya lu kayak anjir gitu sampai oh gitu-gitu. Iya ya. sih, ya gue juga nggak sekedar merasakan atmosfernya lah, tapi juga kayak meneliti gitu. Kayak apa ya? Kayak tuas netral tuh di mana sih? Terus remnya tuh gimana? Whole shot device tuh kayak gimana cara kerjanya? Ya gue mendalami ke situ gitu. Karena Anjir. gue memang suka teknologinya gitu. Teknologi dan juga ya kalau sebagai media nih yang asiknya lagi tuh kita bisa ikut namanya media debrief. Nah di media debrief itu kita bisa langsung interview pembalap aja. Kayak waktu itu kan Sepang Test 2024 dapat akses media tuh Kemarin ke Sepang. tahun lalu ya? Tahun lalu ya. Kita interview lah Alex Marquez. Emang kenapa sih kamu dengan Ducati ini? Apakah lainnya beda dengan Ducati musim lalu? Kayak gitulah. Jadi ya intinya kita bisa komunikasi dengan pembalap itu. Itu one on one tuh. One on one. Oh jadi nggak ada media lain, lu cuma berdua doang? Ada. Oh. Cuman kita pertanyaan personal bisa kita lontarkan Iya. ke dia gitu. Tapi kalau dia ketemu orang-orang itu juga nyambung lah, dia tahu semua dari 2005. Iya, itu dia makanya. Iya. Kayak dulu tuh ya, sebelum elu anjir. Ya ngomongnya bisa gitu aja. Kalau kita kan, saya terakhir nonton pas zaman Stoner menang. Nah, menurut tuh kenapa Stoner pada saat itu memutuskan untuk pensiun? Tanyain nih, gini-gini nih, ngerti nih pasti nih. Ya, Gua juga tahu sih. Gini ya, Boleh dah. dari berbagai sumber yang Asik. terpercaya lah ya. Iya. Ya mungkin Stoner itu Istrinya kan, lu jenuh. ngobrol sama istrinya kan? Enggak ya. Anaknya, itu anaknya yang perempuan kalau nggak salah. Modalnya perempuan sih sebetulnya. Iya. Ya itulah dia bilang tuh motor 2012 itu tuh udah terlalu advance gitu secara elektronik dan juga fitur-fitur lainnya. Dan akhirnya dia jenuh lah, ngapain nyetir motor di gas doang, nggak ada ngatur-ngatur gasnya gitu. Di gas doang kan karena ada traction control kan, kita di gaspol segimanapun bakal susah buat high side. Iya. Beda kalau nggak ada traction control kan, kalau di gas full ya Iya. bisa high side pak gitu. Oh, emang Iya, itu jadi ya. itu. Itu alasannya. Jadi pembalap tuh skill murni pembalap tuh tidak bisa dituangkan 100% di atas motor gitu. Iya. Dia tuh terakhir Ducati kan? Honda. Honda 2012. Honda menang, udah. Enggak, Honda menang habis kalah, dia udah nggak juara lagi habis sudah. Iya. Dan Kayaknya ngambek deh gara-gara nggak juara kayaknya. bisa jadi ya. Bisa jadi. Terlalu easy kayaknya. Iya, Tapi ya, Makanya dia bisa juga menang. masih konsisten sih waktu itu. Cuma sayang aja cedera waktu itu crash di Indianapolis kalau nggak salah. Oh. Jadi dia Dia apa? jadi dia cedera pensiun dan akhirnya gone fishing terakhir Gone kan. fishing. Mancing. Luar Tapi dia biasa. bagus sih dia memutuskan pensiun saat itu kan. Kalau misalkan kayak Rossi, lu live long enough to become a villain. Ya. Kalau Rossi, Iya, kalau iya, Stoner kan iya. lagi harum-harumnya pensiun, jadi semua orang masih menganggap dia tuh, wah, legend. Legend lah. Iya, iya. Walaupun Rossi juga tetap legend. Legend. Tapi ya dia nggak bisa, Stoner yang nggak bisa menyamai rekor yang didapatkan Rossi saat ini. Iya, Betul. iya. Sekarang kan podiumnya Rossi tuh berapa? 199 podium seingat gua. Masih Dan unbeatable. itu tuh. unbeatable. Marquez pun dengan yang masih bisa kompetisi saat ini tertinggal 80-an podium loh dari Rossi. Jauh dong. Iya. Jauh dong. Dia harus 80 bertahan podium tuh 4 harus musim lagi. Iya, 4 musim lagi dan itu pun kalau tiap balapan podium kan. Iya, Iya. impossible. Ya, Wah, quite impossible. Tapi paling nomor satu Agostini kan ya? Agostini itu kalau di ini kan bicara kelas MotoGP ya. Oh. Kelas MotoGP itu masih Rossi. Cuman Rossi. kalau overall juga setahu gue masih Rossi sih. Agostini itu seingat gue lihat kemarin datanya itu kedua nggak salah. Anjir. Lu udah nggak usah ngomong. Ya udah lah, Ya, gue kan kemarin bikin konten pak. Kita riset. Lah, kita kan data. cuma bayangin dong kalau nggak Iya, salah. kalau nggak salah. Nih ngomongin MotoGP zaman sekarang nih, Nick. Iya. Iya kan. Sekarang ada salah satu pembalap kesayangan Honda
yang tiba-tiba pindah ke pabrikannya Ducati nih? Aprilia. Ducati dong. Oh, gue ingetnya Ayo Ogura gitu. Itu juga. Ya itu juga. Nah, lu gimana sih? Menurut lu kan lu melihat perkembangan Marquez dari dia rookie sampai sekarang nih. Menurut lu chance lu dia di Ducati saat ini seperti apa? Untuk bisa jadi juara dunia sangat besar. Oh iya. Ya kita lihat sendiri ya kemarin di Buriram betapa mendominasinya seorang Marc Marquez. Too easy. Too easy. Practice kedua, qualifying ke-1, sprint ke-1, race ke-1. Udah tidak terbantahkan ya. Udah terbantahkan. Bahkan satunya aja bukan satu yang susah payah. Iya, kemarin kan Easy sendiri win. balapannya kan. Beda berapa detik? 2 detik lah, kurang lebih 2 detik. Tapi kan dia ngepur dulu Pak. Baru awal balap, baru 5 lap, mundur ke belakang Alex. Dan Iya. sepanjang balapan ngikutin Alex terus 3 lap terakhir disusul. Iya, Oh, berarti Langsung bikin gap 2 detik. berarti dia udah mulai ada Rossi zaman dulunya dong. Dia kan alasannya tekanan buban nggak salah. Itu bullshit. Oke siap. Oke. Gue lebih percaya Jadi gini. apa alasannya apa nih? Alasannya apa? Gue yakin. Ya alasannya itu. Kalau tekanan ban sih memang kalau kita ada di belakang pembalap lain itu memang kita bisa mendapatkan tekanan ban lebih karena ban itu kerjanya lebih panas karena nggak diterpa angin. Kan anginnya ketutupan pembalap di depan. Nah jadi menurut gue itu omong kosong. Dia cuman ngepur sih gue yakin. Iya. Itu aja. juga logis Gue yakin. sih. Berarti memungkinkan dong balapan berikutnya juga dia akan easy win gini. Mungkin karena Gigi Dalinya ya, General Director Ducati Corse, dia bilang bahwa ini bukan sirkuit di mana Marc Marquez mendominasi secara nyata gitu ya, secara jauh lah ya dibandingkan pembalap lain. Kalau kita bicara sirkuit of America, COTA, atau bisa disebut Austin, terus juga Sachsenring, Aragon. Nah itu adalah 3 sirkuit di mana Marc Marquez bisa membuat perubahan besar. Nah di Buriram ini dia bukan sirkuit Favorit lah ya. favorit banget gitu. Tapi dia bisa kayak gitu. Dia bisa kayak gitu gitu. Jadi ngeri sih sebetulnya. Makin gak seru dong. Makin gak seru. Enggak karena musim lalu Marquez udah mulai di ini ya. Top 3. Udah mulai top 3 ya. Musim sebelumnya lah itu gue masih beberapa kali masih ada ngikutin, nggak nonton tapi ngikutin. Nah itu tuh malah balapannya malah lebih seru karena bisa gue waktu itu sempat berapa balapan yang menang tuh beda-beda orang justru. Iya 2023an. 23 kan? Banyak pembalap yang menang. Iya kan? Nah, itu malah kayak bikin MotoGP jadi seru. Dan anjir ini siapa nih yang menang gitu. Iya, memang seru sih sebenarnya MotoGP waktu itu ya, pre 2023 2024. Nah, sekarang itu memang Ducatinya susah ya. Susah dilawan. Iya. Udah terlalu jauh jaraknya. Dan juga kemarin kan di Buriram lah kita lihat top 3 Ducati, bahkan top 4 ya seingat gua tuh keempatnya kalau salah Morbidelli. Morbidelli itu 4 sih kayaknya. Enggak, I5. Iya, Morbidelli. Morbidelli. 5 AI ya, itu memang dominasi Ducatinya memang masih susah dikalahkan sih. Iya. Ya untungnya ya tahun 2025 ini Ducati udah kurang 2 motor kan. Iya. Kan Pramac Racing udah ganti Yamaha. Oh iya. Jadi Yamaha 4 motor, Ducati 6 motor. Tapi ya tetap aja kalau 6-6-nya kenceng semua ya Ducati Cup juga, Pak. Berarti rada-rada no chance sampai beberapa tahun ke depan pabrikan Jepang bisa maju lagi ya? Kesempatan besar bisa didapatkan ya tahun 2027. Iya. Karena kan 2027 itu motornya udah ganti cc jadi 850 cc. Turun cc. Kan 2012 itu kan 2011 kan 800. 2012 kembali ke 1000 sampai 2026. 2027 kembali ke 850 cc. Oh. Nambah 50 lah dari 2011. Tambah gocap mayan lah. Jadi ada kemungkinan kasarnya riset lagi lah ya semua pabrikan ya karena bikin baru lagi gitu. Iya, semuanya dari nol. Dari nol Tapi lagi. memang Tapi beberapa kemungkinan pabrikan ya, udah kemungkinan. R&D sih sekarang. Kan udah deket nih 2027 ya. Sekarang udah R&D lah mereka. Nah dari situ ya berpeluang kompetisi bisa ramai lagi. Semua pabrikan Jepang bisa kembali lagi ke depan, bisa melawan Ducati, bisa melawan Aprilia, bisa melawan KTM. Itu Supaya amin lah ya. Iya, bisa makin seru. Karena itu alasan gue nggak nonton MotoGP lagi sih. Ketika Honda sudah tidak bertaring lagi kayak udah lah. Kalau dia kan anaknya soalnya Honda banget. Iya. Kalau gue lebih kayak bosen gue. Oke lah, karena nggak ada Kawasaki gitu.
Gua untungnya bukan anak seperti itu. Oh, iya. Jadi saya tidak peduli sama Kawasaki juga. Kawasaki di WSBK juga gua nggak nonton juga. Iya, udah Bodo amat hancur aja. juga tuh di WSBK. Cuman bahkan ketika Honda nggak juara lagi pun, gue juga sekarang nonton Honda pun lagi naik nih. Misalkan kayak kemarin si Joan Mir udah sempet top 10. Iya. Jatuh tapi kan. Itu gue nggak nafsu. Liverynya nggak Repsol lagi bro. Castrol sekali, Castrol. Kenapa sih? Ada nggak bocoran-bocoran kenapa Repsol memutuskan untuk pisah nih? Ya faktor Marc Marquez lah, siapa lagi? Hah? Udah segampang itu dong. Serius? Kan gini, 2024 kan ya? Sorry 2023. Marc Marquez kan musim terakhirnya tuh di Repsol Honda. Iya. Nah, selepas dia pergi 2024, kalian kan lihat sendiri, Repsolnya jadi kecil. Repsol dikecilin ya. Ya kan kalau dulu kan Repsol, Oh, iya, Repsolnya iya. gede, Hondanya kecil di bawah. Iya, iya. Nah 2024 itu Hondanya yang gede, Repsolnya yang kecil di bawah. Iya. Dan akhirnya 2024 kan kacau banget tuh sama Kacau. Juan Mir sama Luca Marini itu Iya, iya. spesialis Kelam sih. San Mori lah ya. Iya. Dan akhirnya 2025 Repsol udah nggak mau dan akhirnya masuklah Castro. Cuman kan kalau mau lihat dari zaman dulu kerjasamanya nggak cuma sekedar perkara Marquez berapa tahun 10 tahun terakhir. Tapi kan dari zaman dulu aja dia udah sama Repsol terus. Iya, maksudnya kan zaman dulunya itu kan Ya, penuh harum kemenangan, terus sih. harum terus. Iya, iya sih. 2024 langsung dikasih bapuk terus. Iya, iya. Sebagai yang punya Repsol, kalau Bapak dalam posisi itu gimana nih, Pak? Saya sih lagi di liburan ya. Kalau sebagai yang punya Repsol. Oh, MotoGP ya. Saya lagi nggak di sini nih. Ya, kalau tidak menguntungkan lagi ya. Oh, jadi lebih karena kayak udah secara kemenangannya udah susah didapat, lebih ke arah sana ya. Iya, dan juga faktor Marc Marquez itu memang tidak bisa dihilangkan ya. Kan di Repsol Honda tuh setidaknya ada pembalap yang bisa mendominasi lah. Dulu kan ada Mick Doohan, Ya. Valentino Rossi, Iya. kemudian Ada beralih ke Hayden. Nicky Hayden, terus Casey Stoner, Ya, Marc ya, Marquez. Ya, Pedrosa pun meskipun nggak juara-juara, tapi dia juga tetap Bisa di top depan, 3 terus. ada ya. top three terus. Dan di situ kan ada nama-nama yang mendominasi. Di 2024, ya Joan Mir kan tahu sendiri juara dunia 2020, dibilangnya Iya, juara iya, dunia iya. Eropa. Iya. Luca Marini belum punya gelar juara dunia ya. Dari Iya, situ iya, iya. Repsol males lah. Ya udah gue ngapain lihat motor gue San Mori mulu. Oh Iya, cabut aja deh. Dan akhirnya dia memutuskan- Iya. Oh, enggak ding. Gua pikir tadi Repsol memutuskan KTM, ternyata yang KTM itu Red Bull ya. Red Bull. Red Bull. Sama Mobil One. Mobil. Panggilannya Mobil. Mobil sih kalau gue dengar Mobil. Mobil satu itu kan? Mobil Iya. ya. Mobil. Bukan sekedar oli gitu. Mobil. Jangan lupa beli mobil di toko. Mobil. Nanti ada botolnya Pak minggu depan di sini. Yoi, mudah-mudahan ya ada dibantu lah Sol. Repsol. Nah terus kalau sekarang kalau kita ngomongin pembalap-pembalap MotoGP ya Ducati kan lagi menggila ya. Cuman kan ada satu orang Indonesia nih di balap dunia nih, Mario Suryo Aji yang baru naik Moto2 Iya. tahun ini. Menurut lo kalau dari kacamata lo sang penilik MotoGP Ya. Oke, jadi Mario ya peluangnya memang tahun ini terbuka untuk bisa konsisten poin ya. Tahun lalu kan debut ya di Moto2 ya kita lihat sendiri Mario berjuang keras untuk Iya. bertarung di 15 besar. Ya lumayan sih akhirnya kan kalau nggak salah dapat 4 poin ya. 2024 tuh dapat 4 poin dan 4 poin itu udah menjadi poin terbanyak yang bisa diraih pembalap Indonesia. Di ajang Grand Prix. Iya. Sebelumnya kita tahu kan ada nama Andi Farid Istihar, Ya. ada nama Dimas Eki Pratama, ada nama Raffi Topan Sucipto, ada nama Doni Tata Pradita. Anjir. Ini orang emang Susah, bener-bener ya. tukang ngulik dan apal kebetulan. Dibacain semua nama Toto. Iya, harus Ya, lengkap lah. ya. Kan Berarti zaman sebelumnya Mario Suraji tuh poin 0 ya? Kayaknya cuma sempat Doni Tata 1 poin ya? Atau Dimas Eki yang 1 poin ya? Andi Farid tuh pernah dapat banyak. Dimas Eki nggak pernah dapat poin. Dimas Eki nggak Doni Tata pernah di 2008 tuh dapat 1 poin pakai motor Yamaha tua itu kan. Yang GP Gope. Terus 2013 1 poin juga pernah. Si Doni Tata. Iya, Sisanya ya gitu. Tapi Mario memang potensinya paling besar sih. Dan bahkan nih kemarin gue ngobrol sama salah satu orang HRT ya. Dia bilang, oh pembalap lain nih, dan pembalap Indonesia lain tuh salut gitu sama Mario. Dia bisa kompetitif di Moto2. Karena mereka udah merasakan sendiri gitu. Di Moto2 udah gampang loh. Lawannya itu pembalap terbaik dunia. Dan dari situ, ya kita pembalap Indonesia memang susah ya, lebih susah untuk bisa kompetitif di sana. Tapi ya memang ada jalan. Salah satunya jalannya itu
bisa apa ya, sekolah di Iya, Spanyol iya. kan. Makanya Mario itu kan kalau lagi liburan gini dia nggak pulang ke Indonesia. Kalau liburan tanggung-tanggung. Dia pulang ke Jogja nggak salah. Dia kan orang Magetan. Ya, jadi dia ini latihan di Spanyol, kayak latihan fisik, latihan di atas motor, semua dilakuin di sana gitu, di Spanyol. Iya. Kayak standarnya memang beda sih ya. Iya. Nanti kansnya dia tuh sebenarnya lumayan ada lah ya di tahun ini untuk bisa mendulang poin terus. Bisa banget. Dan juga kita lihat sendiri kan kemarin di Buriram dia dapat 1 poin, finish ke-15 setelah sempat keempat juga loh. Bukan sempat 4 bukannya pas ini ya? Pas practice. Iya, Pas practice. Iya, dia sempat keempat. Tapi memang ya karena kemarin kenapa dia bisa turun ke 15 setelah kualifikasi dari posisi 14 ya karena bahunya belum sembuh total karena seminggu sebelumnya itu dia crash dan mengalami cedera bahu. Oh, harus ke YSW mungkin yang kemarin. Yang ini kertek ya. Kita baru podcast sama YW kemarin. Nggak tahu ditayangin YW duluan apa dia duluan nih? Oh iya. Mario Aji ya? Iya, dia harus dikeretak ya biar Digini nih. Nah, gitu. Ini frozen shoulder nih. Ya, Mario Aji ya. Kita doakan yang terbaik sih Iyalah, buat iyalah. Mario Aji sih. Cuman di saat kita semua yang sebagai penikmat ini mendukung segitunya, netizen tuh emang ada gitu ya. Selalu banyak yang menghujat ya. Jadi gua nggak tahu, mungkin buat netizen itu boleh lah, disupport lah. Mau seburuk-buruknya dia pun dia tetap putra bangsa, bro. susah lah kalau kita ngomongin mulut netizen kita ya. Iyalah. Wah, Mario aja sampai dibilang, "Oh, ngapain balapan posisi 14 15 mending balap karung aja." Kesel banget. Tenang. Awas lu ya. Awas lu ya. Sini gini kalau ngobrol biasa di belakang sepi loh. Iya sih. Tapi begitu ngobrol MotoGP kayak waduh, Emang harus ngobrolnya MotoGP kalau sama dia biar. Iya benar bro. Wah, gitu. Apinya di sini kan. Iya. Tiap kali ketemu, Enik ketemuan makan. Iya. Iya kok. Gua mulu yang nanya, gua Iya. ngobrol apa lagi. Langsung cium aja apa Gua gimana? tuh backstage ya. Untung gak jomblo dia. Kalau jomblo, gua pasarin di sini. Anjing. Dari jodoh. Iya, makanya Biro Jodoh Renner lah ini. Yoi. BJR. Biro Jodoh Renner. Buka aja bro. BCL. Apa? Buka aja bro. Anjir. Potensinya besar bro. Itu kan memberikan pahala juga. Iya benar. Oh iya. Nah tadi lanjut. Gue mau nanya pertanyaan salah satu pembalap favorit, bukan favorit tapi karena dia menggunakan racing suit yang menurut gue favorit gue. Apa tuh? Suka Tani apa? Gusti Tani. Bayar. Pembalapnya namanya kan Ayogura nih. Ayogura ini kan dulu sempat di Honda Asia kan. Iya. Dari Moto2 Honda Asia dia sama Chantra, tapi dia begitu naik dia pindah ke MT Helmet Racing Team, terus sekarang pindah ke MotoGP lagi, naik ke Trackhouse. Dan di MT Helmet Racing Team kan juara Dia dunia. juara dunia. Juara dunia. Setelah keluar dari Honda. Iya. Iya. Poinnya naik ya. Iya, poinnya ternyata kayak gitu kali ya sekarang ya. Keluar dulu dari Honda, lalu juara. Iya. Itu kan dia kemarin lumayan, bahkan semua media tuh kayak nyorotin dia deh. Di luar Charles Marquez ya. Peko-nya nggak terlalu dianggap, Alex Marquez nggak terlalu dianggap, tapi yang disorot berikutnya tuh Ayogura. Kan Morbidelli aja nggak diwaro loh. Juara 4. Ya kan Morbidelli udah senior. Iya sih, ini debut ya. Debutnya Ayogura, bentuknya keren banget dengan sponsor golfnya itu. Ada nggak helmnya sini nih? Nggak ada harusnya. Laku banget kayaknya ya. Oh, laku Kemarin, banget ya. Menurut lu kenapa dia bisa sekompetitif itu? Apakah karena efek motornya? Oh, Atau pembalapnya ada nih? bro. Oh iya, ada nih. Karena kan kalau mau dilihat dari Trackhouse sendiri si Aprilia, temennya siapa? Partnernya? Raul Fernandez. Fernandez kan tidak terlalu kompetitif ya. Betul. Jadi nggak bisa dibilang motornya, mungkin emang pembalapnya jago kali ya. Iya, memang raw talent nih ya dari Ayogura tuh gede banget sih. Kita udah lihat sendiri di awal dia ke Moto3 juga udah hampir juara dunia kan Oh dia. iya, Moto3 pun dia juga berprestasi. Iya, berprestasi. Dia hampir juara runner up kalau nggak salah ya tahun 2020 seingat aku. Terus Seingat kamu ya. Iya, seingat aku Aku ya. tuh ya, menurut aku tuh. Seingat aja. Oke, lanjut. Gue bingung nih bahasnya, kan ada bahasa TV, bahasa Iya, bahasa sehari-hari aja kalau gitu. campur semua gitu. Iya, ini mah nggak apa-apa. Iya. Tadi ada Slow by. Cuman yang takutnya dia merusak dia pasti TV. Iya Iya. Netizen tuh. Ogura cuma setahun di Moto3 atau 2 tahun. Saya ingat lu. 2 tahun sih ingat gue.
pokoknya 2022, 21 naik ke Moto2, 2022 itu dia udah bisa jadi runner up loh di kelas Moto2. Di Asia ya, Honda Tim Asia waktu itu ya? Iya, Honda Tim Asia ada waktu itu. Oh. Dia itu kalah dari Augusto Fernandes. Itu gue ingat banget bapaknya. Gue Temennya waktu dia itu dong sekarang. Oh enggak, itu Raul ya? Raul. Nah, gue pada 2022 itu gue lagi ada di garasinya Grace ini. Dan gue lihat Ai Ogura jatuh. Wah, itu sampai semua orang yang ada di Sepang itu kayak kesel banget liatnya. Kenapa? Ya, karena itu jatuh yang paling krusial di saat momen dia bisa jadi juara dunia, dia malah jatuh. Ingat gue. Dan Gue waktu itu lumayan kayak, wah ini Rustani bisa menang di juara 1 nih, bisa buat bahan gitu kan. Iya. Ternyata jatuh nih, Jatuh. last race nggak salah ya? Iya. Atau race terakhir sebelum Iya di Sepang. Dua terakhirnya Valencia biasanya. Iya, terakhirnya Valencia. Nah, waktu itu lagi fight sama si Arbolino. Akhirnya dia jatuh. Padahal lagi leading itu lagi enak banget bawa motornya, cuma tuh gublah. Iya. Itu kalau gue yang bawain ya, gue cuma bilang, oh iya gue tuh waktu itu posisi 1 tuh, lagi fight sama siapa lah nggak tahu. Bisa dijelasin. Dia bisa disebut loh anjir. Namanya siapa pembalapnya? Nggak pernah kelewatan, Pak. Jadi Jepang itu tampaknya mulai menghasilkan sebuah talent baru lagi ya. Betul. Dan ini ada di sosok Ai Ogura ya. Ai Ogura. Karena kan kita tahu di Sebelumnya. pendahulunya itu ya ada Nakagami, terus juga ada mendiang Shoya Tomizawa. Ya, Shoya. Itu kan dia juara dunia Moto2 pertama kali kan Shoya Tomizawa, dan akhirnya di Misano itu Iya. kegeleng ya. Kegeleng. Geleng, Sunda banget bro. Ngerti nggak lu kegeleng? Kegeleng. Hah? Kelindes. 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 Bukan kayak gini. Bukan kayak gini. Iya. Geleng. Terlindas ya, terlindas. Sama Scott Redding. Dan akhirnya Scott Redding ya? Redding itu. Dia tahu. Sama Scott Redding dan terus kita mundur lagi ya. Ada nama Daijiro Kato. Meninggal juga di Suzuka. Abe juga Abe di jalan raya. meninggal tapi di jalan raya, dan juga ada beberapa nama lain, tapi ya memang potensi hari ini besar. Tapi kalau misalnya nih ke depan, karena kan dia lagi sama Aprilia, tiba-tiba ditarik lagi ke Honda Asia. Nggak mau deh dia. Tapi secara kontrak sih gue penasaran sebenarnya. Secara kontraknya penasaran banget, apakah ada ini buyback clause gitu ya? Iya. Kayak Main bola Kayak gitu. main bola. Kan Honda ke Aprilia nih, gue kasih dulu ya, gue boleh lah di lu 1 tahun apa 2 tahun, tapi di tahun berikutnya gue bisa ambil lagi ya. Gue penasaran tuh Honda tuh ada klausul kayak gitu nggak sih? Tapi di luar itu tim itu ada yang lu pernah dengar klausul seperti itu? Atau Sebenarnya belum pernah sih, tapi kayaknya bisa diterapkan sih dari ke sosok Ogura ini. gue sih belum pernah lihat ya ada pembalap yang dipinjemin ke satu tim lain terus balik lagi ke tim itu. Emang ada? Sebenarnya belum ada sih. Nah, kayaknya Ataupun mereka dapat mungkin klausul itu. Rossi. Yamaha, Ducati, Yamaha. Ducati dia udah nyerah juga. Iya, tapi kan dia balik Udahlah, lagi. bro. Tolonglah bro, bisa kali. Iya. Kita kan dulu udah pernah juara bareng. Iya, Ducati juga nggak sanggup waktu itu, mahal pak. Ganti Rossi. Iya, Ogura soalnya Bisa kali. nggak mungkin juga sih Honda bisa mau ngelepas gitu aja ya. Iya, apalagi kan ya dididikin sama Honda. Iya, dididikin Dia sama Honda, dari betul. awal karir itu di Asia Talent Cup. Itu kan motornya Honda. Terus di Junior GP pakai Honda juga. Terus Moto3, Moto2 pakai Honda, dan akhirnya di tahun terakhir dia di Moto2 dia pakai Bosco Scuro ya, pindah dari Honda Team Asia ke MT Hermes MSI. Nah, akhirnya juara dunia tuh, kan konyol kan. Udah pisah baru juara dunia. Orang Honda. Kesel banget pasti orang Honda nih. Benar. Tapi gue pernah dengar kenapa dia dilepas ke tim lain. Rumornya adalah supaya dia belajar di tim Eropa. Gitu. Jadi dia apa ya? Kayak pemain bola aja, pemain bola lu dilepas mencoba, ke luar supaya lu belajar sistemnya balapnya seperti apanya. apa. Tapi itu make sense sih, karena kan MT Hermes MSI sendiri adalah tim Spanyol ya. Dia itu dulunya tim Pons Racing, kemudian Ponsnya bangkrut, dibeli sama MT Hermes MSI. Akhirnya jadi tim MT Hermes MSI itu. Oh, tadinya Pons. Tadinya Pons itu. Akhirnya Ogura ya easy to adapt ya. Dia gampang beradaptasi makanya. buat balapan sama pembalap sama tim Eropa, dan akhirnya bagus juga sih. Tapi sebenarnya kalau dibilang buat adaptasi sama tim Eropa juga agak kurang tepat sih, karena Honda Team Asia sendiri memang kan namanya Honda Team Asia. Masa seakan-akan itu isinya orang-orang Asia.
Tapi pada dasarnya itu isinya orang-orang Spanyol. Orang-orang bule juga ya. Orang-orang bule. Cuma memang kan di plot Honda untuk mendidik pembalap-pembalap jebolan Honda di ajang Moto2 dan Moto3 gitu. Iya. Memang leadernya ada orang Jepang, Hiroshi Aoyama ya. Tapi kan semua kru-krunya, tim-timnya juga orang-orang luar, bule-bule semua gitu. Orang Asianya cuman head-nya doang sama board of director-nya ya. Iya. Nah itu kayak masalahnya dah. Nah kalau gitu Suka rumit prosedural. Iya betul. Betul nggak benar-benar. Maksudnya dia harus mencoba di tempat lain yang mungkin lebih punya culture berbeda aja gitu kan. Iya. Karena kan biasanya dia kayak ya udah nih atasannya ngomong apa ya udah itu diikutin terus 10 kali ya. Nah, Sebenarnya. juga mungkin Jepang itu juga Iya Jepang make sense juga sih. ya mungkin kayak gitu ya. Ya, kita lihat aja apakah dia kembali ke Honda seperti ke Repsol gitu kan kayak nggak mungkin lah. Kok Repsol ke Honda maksudnya? Honda. MotoGP Honda Castrol. HRC. Honda HRC. Ya, sama Sebenarnya Castro. keren sih kalau kita lihat ya pembalap Jepang membawa motor Jepang jadi juara itu sesuatu Iya, yang jarang. keren. Belum pernah ada kayak deh. Ya kalau Mungkin di dulu zaman Repsol doang si Craig siapa tuh? David. Tohru Kawa. Ukawa pernah ya? Pernah 2002 ya nggak salah. Anjir. Itu kan lu belum nonton, lu tahu. Kan Riset. Kalau di luar balap internasional nih, Nick. ya Lu kan ngikutin juga balap-balap Indonesia nggak? beberapa Di ikutin sih. event MRS. MRS ngikutin dong kalau MRS. MRS ikut sih, cuman lebih fokusnya gue lebih tahu di RRC sih. RRC. Itu kan bukan Skalanya Asia memang. Iya. Cuman ada temen gue, admin gue, si Chandra. Itu dia lebih tahu Somkia lah. Chandra. Iya, Somkia Chandra ya. Dia kombinasi orang Thailand sama si Duarjo. Ya dia itu paling apalah sama balap-balap nasional dan sering juga ikut apa ya, Yamaha Cup Race. Ini yang liput ya, Yamaha Cup Race, MLS, terus One Prix gitu-gitu suka ikut ya. Datang ke tempat balapnya berarti. Iya ya. Lu Kemarin bayarin tuh? kan di Lu bayarin? Bayarin lah. Gue kan founder CEO. Siap. Gua yang punya uang ya. Iya. Masa sudah kerja Rodi? Kasihan lah Pak, anak orang. Keren. Ya itu lah, tapi dia lebih paham kalau buat bahas nasional. Kapan terakhir lu ketemu Chandra? Terakhir ketemu di Mandalika. Mandalika udah lama berarti ya? Di racing terakhir Pak. Oh, nah Track tanpa day. sepengetahuan lu, kita udah datengin Mang Jajang. Nggak jadi ya Mang Jajang ya? Chan. Iya. Kalau dari pendapat lu pribadi, Ya. ada chance baru nggak untuk pembalap-pembalap Indonesia, baik itu dari komunitas maupun yang memang dididik dari sekolah internasional profesionalnya, misalnya Sekolah internasional. Ya bisa ngomong Inggris. Jis. Biar bisa ngomong Inggris, men. Lu harus, menurut gue ya, salah satu kelemahan orang Indonesia tuh komunikasinya kurang Iya, bagus. betul. Iya, Apalagi dalam bahasa Sama kayak orang Inggris. Jepang sebenarnya. Orang Jepang juga. Iya. Iya. Susah juga ngomong. Ya jangankan itu, orang Itali juga ngomongnya Iya kan juga aneh kan. sih. Iya sih. Apalagi yang masih muda gitu aneh ngomongnya. Tapi setidaknya mereka tuh berani ngomong. Kalau pembalap Indo tuh lebih ke arah diem. Diam. Iya, benar. Nggak Kalau berani. mereka salah biarin lah ya. Iya. Kalau kita malu. Ada nggak chance ke depan yang kira-kira pembalap Indo tuh bisa naik lagi? Banyak sih. Kalau kita lihat jebolan Astra Honda Racing School, Astra Honda Sekarang Racing Team, lagi bagus-bagus kayaknya. lagi bagus-bagus ya di bawahnya. Ada Vedaiga Pratama, Ramadipa, Nama Dipa. terus juga ada Badli Ayatullah kalau nggak salah. Oh itu lagi Bagus juga junior kemarin. Asia Talent Cup ya? Apa yang junior? Asia Talent Cup. Talent Cup. Terus ada si siapa ya kemarin tuh si Davino Britani. banyak ada ya. juga Nelson Cairoli. Nah, Nelson itu anaknya ini Hendriansyah. ya? Iya, banyak lah sekarang. Tapi memang kalau direct ke GP itu banyak dari Astra Honda Racing Team ya. Kita bisa lihat ada nama-nama tadi yang gue sebutkan, tapi dari Yamaha juga nggak kalah menjanjikan nih. Aldi Satya Mahendra. Oh iya. Dia kan di World Super Sport ya tahun ini. Iya, 300 ya. Nah, misalnya kalau mau ke Grand Prix pun asal dia bagus di World Super Sport tahun ini atau tahun berikutnya ya bisa promosi masuk ke juga. Moto2. Oh bukan Moto3. Moto2 dulu kan World Super Sport itu kastanya setara sama Moto2. Tapi banyak yang dari World Super Sport itu
pindahnya ke Moto2. Direct itu ke situ. Oh, berarti naik. Oh iya, karena si Aldi kan sekarang 600 ya? 600 ya? Iya. 900. Ya motornya 900 sih. Betul. Makanya gue tadi nggak sebut World Super Sport 600 karena motornya 900. Motornya sekarang udah 900, ada 765 gitu kan. Gak enak World gitu. Super Sport, WSS. Iya, jadi Aldi sih sebenarnya yang punya potensi ke ajang Grand Prix kalau dari Yamaha ya. Iya. Ya, mungkin di bawahnya ada Area Gasca, ada juga Galang sih udah 25 tahun ya dia ya. Iya. Ada juga Wali Felix Nugroho, Felix juga mungkin bisa. Ya asal dia mulus di World Super Sport. Enggak. Bingung ya. Banyak gue heran dia kayak ini namanya ini kan anjir apa. Kita butuh waktu buat mencerna siapa orang-orang ini. Iya, gue membayangkan mukanya. Ntar dulu yang mana gitu, gue nggak tahu. Iya. Aldi ini nggak salah dulu mantannya Dewi Persik. Aldi Taher. Oh, Gue tahu ya anjir. sorry. Oke. Berarti masih ada chance banyak ya. Cuman mungkin banyaknya di Honda karena Yamaha programnya mungkin belum segitunya. Kiblatnya memang di World Superbike ya. Karena kan kompetisinya di mereka kan punya Yamaha R3 kan, punya R3, aduh cadel nggak enak. R3 ya, R3 Cup, terus juga ada R7 nanti, R7 Cup. Dan dari situ kan motor-motor Yamaha semua ya dinaikinnya ke World Super Sport 300, World Super Sport 600, dan World Superbike. Dan memang penjenjangan Yamaha banyak di sana. Cuman nggak menutup kemungkinan buat pindah ke ajang GP itu ya kalau dari Indonesia ya dari Aldi Satya Mahendra. Iya. Nah jadi gini sistemnya dia itu kalau misalnya top 3 lah at least di World Super Sport 600 dia bisa ke Pramac Moto2. Di Pramac Moto2 sendiri kalau dia perform dia bisa promosi ke MotoGP. Oh gitu. Peluangnya masih besar lah. Dia masih 18 tahun kalau nggak salah. Masih muda. Masih bisa lah ya. Jauh juga umur sama Galang ya? Iya jauh. Jauh. Udah 7. Nggak tanya sama bapaknya kenapa telat. Coba nanti gue japri dulu ya. Om, penasaran juga deh kalau kayak si MotoGP gini. Itu bensinnya pakai ron berapa sih? Oh, oke. Jadi bensin Oplos nggak sih? sebenarnya nggak ngoplos ya. Mungkin dioplos sama zat-zat lain ya. Ya, justru ini lebih mungkin dioplos, Bang. Iya, kan Karena dia racing fuel. menambahkan Nambah aditif lain. ya, Iya, nambah aditif. aditif. Tapi jadinya biar bikin ronnya lebih tinggi dong. Bisa jadi itu atau lebih efektif aja. Kalau lebih Efektif. efektif, lebih efisien. Iya, jadi kalau di MotoGP itu bensinnya itu secara regulasi ronnya itu 95 sampai 102. Oh, 95 Ronnya sampai ya? 102. Iya, jadi di antara ron itu tuh masih bisa dipakai untuk kompetisi. Tapi itu berarti 95 itu secara pengukuran langsung pakai ron meter. Iya. Oh, bukan yang tertulis kan? Bukan. Nakin di bak. Bukan bensol ya, namanya kayak gitu-gitu bensin itu. Atau banyak sebutan. Sebenarnya banyak sebutan karena kan itu aditif ya masuknya. Jadi di sana tuh disebutkan bahan-bahan yang boleh masuk ke dalam bensin di MotoGP ada apa ya betanil atau apa gue nggak ngerti lah bahasa kimia gitu kan. Yang pasti kalau bicara ron sih 95 sampai 102. Nah Itu satu supplier atau tiap tim bebas pakai apa aja? nah pertanyaan bagus. Kalau Kalau di MotoGP bahan bakarnya itu suppliernya bebas, boleh dari mana aja. Yang penting sesuai regulasi tadi. Cuman kalau di kelas Moto2 sama Moto3, bahan bakarnya wajib dari Petronas. Iya, wajib pakai Petronas. wajib Petronas. Wajib Petronas. Sponsor utama mungkin mereka ya. Iya, jadi dia kan untuk mengurangi biaya-biaya dari pengembangan bahan bakar segala macam, udahlah panitia memutuskan untuk satu supplier aja Petronas. Kenapa lu tahu kenapa Petronas yang di Mungkin ya lebih bagus atau gimana, kita nggak tahu yang pasti. bukan. Gua kan tidak membandingkan dengan yang ini ya. Maksudnya kan dari yang lain Iya, kan iya. juga kayak apa? Ada Shell mungkin. Iya, ada Shell, Ya. ada BP, ada Mobil. Ya. Mobil, ada apa lagi sih? Kan banyak lah. Ya. Castrol bahkan kan BP kan dia pakai BP. BP. BP kan. Bambang Iya, iya. Pamungkas. BP kan Babas Pamungkang. Bambas Pamungkas. BP kan ini apa? Babas Pamungkas. Head. 20, Bambang Pamungkas. Pensiun. Kapten timnas apa? Apa pakai apa? Apa ya? Jadi BP itu kan induk perusahaannya dari Castrol kan. Oh. Iya, jadi BP terus di bawahnya ada Castrol, ada apa gitu. Nah, cuman kalau Oh, you know. kenapa Petronas ya karena kerjasamanya sama MotoGP dan MotoGP memberikan inilah kayak formulanya kayak gimana nih. Ini kan Moto2 mesinnya Triumph. Moto3 ada Honda dan KTM. Mereka tuh saling berkolaborasi nih. Jadi Petronas tuh membuka diri untuk berkolaborasi. Jadi apa sih
bahan bakar yang cocok untuk motor ini, motor itu, dan dari situ memang Petronas ya pasti dengan menjadi single supplier itu tentunya bakar duit ya. Iya. Tapi dari situ ya dia dapat data-data gitu, pengembangan di racing itu kayak gimana, dan bukan tidak mungkin data-data tersebut bisa diimplementasikan ke dalam bahan bakar yang dijual di Malaysia. Karena di sini sudah tidak ada. Iya, di sini Sempat nggak ada. masuk ya? Pernah dulu ada di Dago kan? Pernah. Iya, Di Dago. Oh yang Dago yang gede itu ya? Iya. benar. Jakarta itu di Pondok Indah belakang ya, sebelah JIS. Sebelah JIS tuh ada Trogong. Itu Trogong ya situ ya, Trogong. Oh, katanya Pertamina dulu pakai apa bensinnya? Ya Pertamina. Pakai Shell. Pakai Beneran? Ini beneran Pakai kan? Shell. Ini beneran? Beneran. Karena Karena kan Enduro itu kan mungkin beda. Oh, Enduro tuh kan ini. Enduro kan oli. Iya. Dan juga olinya pun nggak dipakai sebenarnya. Ini yang tahu-tahu aja Iya, sih TTA sebenarnya. ya. Ya akhirnya semua orang tahu dong lo ngomongin di Iya. sini. Ya gitu. Ya gue terus terang aja apa adanya ya. Karena Ducati sendiri kan bekerja sama dengan Shell. Nah, kerjasamanya itu meliputi semua motor Desmos Edisi GP dan juga Panigale V4R yang ada dipakai di World Superbike. Mereka itu menggunakan bensin dan oli dari Shell. Jadi kalau di tim-tim Ducati lain kan ada sponsor oli itu, ada sponsor bensin. Nah itu sebenarnya nggak dipakai karena Ducatinya sendiri udah pakai Shell. Cuman buat branding bisa gitu. Ya, mungkin money matters lah ya. Iya. Karena Ducatinya sendiri kan nggak mau pusing lah. Kita kan udah formulanya udah kerjasama nih, udah formula yang paling cocok tuh dari Shell. Karena kita udah kerjasama sama mereka. Ya mereka kan ngejarnya kan performa ya. Betul. Ya pasti semuanya dari Shell semuanya. Baik itu bensin dan juga Ribet juga ya oli. kalau misalnya si Dornanya harus ngecekin semua bensin satu-satu yang mau masuk ke motor MotoGP. Iya kan, makanya di hari Kamis itu ada yang namanya scrutining. Nah dari situ dicek tuh semua sasisnya, mesinnya, Bongkar head, iya. Dicek ya kan camnya sama apa enggak gitu. Enggak sih, kalau- Ganti cam Kayak di event. Kalau MotoGP nggak gitu sih, cuman dia di stikerin kan. Ini kan head motor nih. Head motor ini bloknya. Iya. Di sini ada stiker. Jadi kalau headnya dibuka ketahuan kan stikernya sobek. Nah itu didiskualifikasi. Oh itu biasanya ada juga tuh di handphone tuh. Iya itu. Stiker garansi. Stiker hologram. Stiker hologram. Stiker garansi aja. Di atas baut biasanya itu. Iya itu sama lah. Kurang lebih kayak gitu Kurang lebih sistemnya. Ya itu. Anjir, tapi menarik banget nih ngobrol sama dia nih. Iya, Bahaya bisa- nih kalau bisa bisa tambah dibikin panjang ini. 3-4 sesi, tapi kita bahas teknikal yang lain seru banget sih. Asli. Dia terlalu mengerti. Terlalu mengerti. Jadi nggak Benar. heran kenapa dia sekarang jadi salah satu host MotoGP Trans TV ya. Nggak setuju. Trans 7. Trans TV maaf. insert ya, bukan MotoGP. Oh ya. iya. Kita kembali lagi. Hari ini ada gosip terbaru nih, teman-teman di rumah. Iya. Nice. Kapan lu akan ini lagi nge-host lagi? Rencananya di GP Argentina ya. Oh, GP Tanggal Argentina. berapa ya? 16 ya? 16 Maret ya? 16, Ya, bener gua nggak tahu lah. 16 ya? Mungkin weekend berikutnya lah. Weekend depan kan? Weekend depan. Iya, weekend. Oh, weekend depan 15 berarti. Berarti lu 11 ya? udah akan selalu jadi host MotoGP Trans 7 ya? Eh, Trans 7. Iya bener kan Trans 7 kan? Iya. Gua dari Trans 7 sama TV 7. Tujuh lagi. Ya, dia lagi. per 1 tahun sih, jadi Latih. Oh, per 1 tiap 1 tahun tuh diperbaharui gitu. Oh. Lanjut enggaknya ada dia, syukurnya tahun ini lanjut sih. Terima Oh, lu kasih. dari tahun lalu ya berarti? Dari 2023. Cuma 2023 itu gua tayangnya di acara Starting Grid. Mainnya jam 12 malam, Pak. Ma bapak gua aja di rumah sampai ngantuk nonton. Oke lah, kayaknya udah panjang banget nih Panjang. ngobrolnya. Tapi seru sih. Ini kalau misalnya kita suatu saat kita ngobrol lagi lebih ke teknikal kayaknya lebih seru lagi ya. Lebih seru lagi. Iya. Ngomongin segala macam. Kalau perlu kita bahas per season. Lu aja ya. Ini kan dia sendiri per season pakai PowerPoint. Kita nonton di belakang. Asli. Terima kasih sudah menonton RC Video sesi bicara. Kita bincang bersama Nicholas Ferry. Kita doakan yang terbaik buat dia. Semoga balap motor Indonesia juga jadi lebih baik. Betul. Jadi masuk terus ke MotoGP ya. Iya. Jadi menang lah di MotoGP. menang. Ada pembalap Dan Indonesia. netizen nggak apa? Netizen biar nggak apa? Apa? Terima kasih sudah menonton. Saya Ren Alexander, Saya Antoni Serangga. Nicholas Ferry. Bye. Ciao.